hal seperti itu, pesan saya satu, jangan berhenti. Terus saya jalan. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, kalau Anda berhenti, orang-orang yang kemudian punya niat baik hanya karena gara-gara kurang sempurna, hanya gara-gara kemudian ketelesot, ada salah sedikit yang sebenarnya juga bukan soal fundamental, dan Anda komitmen, kita komitmen untuk kemudian memperbaiki, lalu berhenti, maka jadi salah. Saya yakin lah banyak pejuang-pejuang di negeri ini, ya, yang kalau kemudian merasa capek bisa berhenti, merasa putus asa kemudian bisa berhenti, dan akhirnya malah gak nyampe-nyampe gitu. Ya, paham ya maksud saya? Saya merasa tidak sendirian. Saya merasa ada orang-orang seperti saya. Bukan berarti saya itu siapa juga gitu, kami siapa juga, enggak lah. Tapi saya ingin memotivasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini ada sebuah video yang isu masyhur terang-terangan bahwasanya dia itu ya semacam orang yang patut dipercaya gitu, dan selama ini selalu dihambat. Sebenarnya kita perlu ketahui bahwasanya selama ini, kalau misalnya kita lihat dari tahun-tahun belakang, isu masyhur itu dihambat sama bukan dihambat sih, lebih tepatnya isu masyhur ketahuan boroknya itu sebenarnya tahun-tahun belakangan gitu ya. Jadi agak aneh juga kalau misalkan selama ini dia dihambat, selama dia ini gitu ya, dan merasa niatnya benar gitu. Nah, saya harus menjelaskan sedikit ya. Pertama mengenai ekonomi umat yang dikatakan ceritanya dia gitu, seperti itu. Ekonomi umat kalau misalkan dia dikritik dari ya mungkin sebelah sana, sebelah kiri atau gimana ya, dan menyarankan jangan berhenti, dan pokoknya merasa dirinya itu kayak apa ya, pencetus gitu ya, pencetus untuk jamaah gitu, biar merasa apa ya, jamaah ini merasa dia itu panutannya gitu. Nah tapi karena pertama bisnisnya itu pertama MLM, terus keduanya juga mengumpulkan uang dari umat tanpa ada laporan sama sekali, terus dia menceritakan bahwasanya ya ini adalah ekonomi umat yang dia bangun gitu dengan integritas yang tinggi. Nah tapi fakta menunjukkan bahwasanya laporan itu tidak pernah ditunjukkan, misalkan seperti Koperasi Indonesia Berjamaah yang dikatakan Yusuf Mansur, ya kan koperasi ini udah bagus gitu ya. Faktanya koperasi itu sama sekali tidak pernah melaporkan kepada ya pertama investor, keduanya ya kepada kementerian yang terkait gitu ya. Karena kewajibannya adalah melaporkan. Kalau tidak melaporkan berarti ya kemungkinan besar akan dicabut izinnya. Nah, terus kemudian ya teman-teman, Yusuf Mansur bilang keinginan baik dengan praktek yang dia katakan apa ya, seolah-olah dia itu praktek ini adalah praktek yang benar-benar adalah ekonomi umat gitu ya, praktek yang benar-benar akan menguntungkan umat. Tapi ceritanya kan nggak demikian gitu. Jadi kebangkrutan Petren itu sebenarnya ulah dia sendiri, nggak ada ceritanya kebangkrutan Petren itu disebabkan oleh ya pihak lain gitu ya. Bahkan saya cerita masalah Yusuf Mansur ini kan rame-rame yang saya bahas itu di tahun 2002 akhir ya. Terus kemudian dia bilang ya apapun yang dibahas tapi dipraktekannya tidak baik, berarti memang niatnya nggak baik. Nah dia bilangnya intinya adalah yang dipraktekkan dia itu baik gitu ya, terus niatnya juga baik. Sanggahan-sanggahan tentang niat tidak baik dan praktiknya tidak baik itu jelas terbukti dengan fakta yang sekarang terjadi ya. Pertama, karyawannya nggak digaji, terus kemudian ya investor nggak dibayar, terus kemudian pokoknya banyak yang merugi gitu ya.
terus tidak taat pemerintah, tidak taat peraturan. Nah, itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Terus dibilang juga masalah patungan, yang patungan usaha, terus patungan aset, tabung tanah. Dia mengatakan bahwasanya ya selama ini lancar, itu jadi contoh gitu. Tapi faktanya sampai sekarang itu korbannya itu masih banyak sekali dan tidak pernah mendapat laporan, apalagi imbal balik sesuai yang dikatakan Yusuf Mansur. Bahkan hotelnya itu tidak dikelola dengan baik gitu ya. Hotelnya itu kayak kuburan gitu. Kalau misalkan saya ke sana itu yang nyala cuma berapa biji gitu kamarnya, karena tamunya sangat sedikit. Terus kayak kuburan. Kalau di situ nggak ada komplek kantor depannya, mungkin hotel itu ya bisa jadi mungkin hotel yang paling serem di wilayah itu gitu. Nah, terus koperasi yang dikatakan bosnya koperasinya udah sempurna katanya, terus koperasinya telah memberikan manfaat gitu ibaratnya kayak gitu untuk orang lain. Nah, tapi koperasinya kan melanggar aturan jelas, dan faktanya sekarang susah sekali dan kantornya sudah ditutup. Artinya lari kemana ya saya nggak tahu ya. Yang jelas itu adalah ilusi, sebuah kebohongan yang dibuat dengan sengaja gitu, dengan seolah-olah kayak itu sebuah niatan baik gitu ya. Terus katanya Petra ini mengandung kebaikan, terus mengajarkan soal tauhid gitu ya. Nah, sebenarnya aneh gitu ya, ada perusahaan MLM mengajarkan masalah tauhid itu ya aneh itu. Bos MLM mengajarkan tauhid, aneh sekali karena nggak ada sama sekali tauhidnya di sana. Ya tapi kemana-mana kan selalu bilang bahwasanya Petra ini hebat, Petra ini adalah gerakan ekonomi umat, padahal kemana-mana juga sambil ngepul sedekah, dan itu videonya banyak sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri videonya nanti. Sampai sini dulu, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjuangan kawan-kawan yang punya niat baik, bisa jadi memang masih akan ada salahnya, masih akan ada kurangnya, masih akan ada nggak sempurnanya. Saya berpesan karena ini saya alami banget. Bila kemudian ada yang mengkritik, ada yang ngomongin, ada yang nggak sepaham, ada yang nggak sejalan, ada yang kemudian malah kontra, menyerang, saya ngalamin banget lah. Terutama ketika saya ingin menegakkan dan kawan-kawan ingin menegakkan kemudian ekonomi umat, kemandirian umat, kebersamaan, keberjamaaan, ya ekonomi Indonesia lah gitu, ekonomi gotong royong. Saya sebutnya gerakan Indonesia berjamaah. Saya ngalamin betul gitu, bagaimana kemudian dicurigai, ya diomongin, ditulis, yang kita tuh nggak banget gitu loh, bahwa masih ada salahnya, masih ada kurangnya, masih ada nggak sempurnanya. Ya namanya juga proses menuju kesempurnaan, kebaikan yang berproses namanya itu, bukan persoalan salah niat dan salah jalan, tidak, dan bukan soal fundamental. Maka bila ada teman-teman yang berjuang buat keluarga, yang berjuang buat komunitas, yang berjuang buat kemudian kampung, daerah, yang berjuang buat umat, apalagi levelnya udah level bangsa dan negara, lalu kemudian terjadi hal seperti itu, pesan saya satu: jangan berhenti, terus saya jalan. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, kalau Anda berhenti, orang-orang yang kemudian punya niat baik hanya karena gara-gara kurang sempurna, hanya gara-gara kemudian ketelesot, ada salah sedikit yang sebenarnya juga bukan soal fundamental, dan Anda komitmen, kita komitmen untuk kemudian memperbaiki, lalu berhenti, maka jadi salah. Saya yakin lah banyak pejuang-pejuang di negeri ini, ya, yang kalau kemudian merasa capek bisa berhenti, merasa putus asa kemudian bisa berhenti, dan akhirnya malah gak nyampe-nyampe gitu. Ya, paham ya maksud saya? Saya merasa tidak sendirian. Saya merasa ada orang-orang seperti saya. Bukan berarti saya itu siapa juga gitu, kami siapa juga, enggak lah. Tapi saya ingin memotivasi gitu, bahwa niat baik, perbuatan baik, rencana baik,
kemauan, keinginan yang baik dan langkah yang baik, pasti akan ada ujiannya gitu. Karena ada itu ujian yang membuat kita kemudian merasa, ya sudahlah, jangan ya sudahlah, terus aja dan berdoa kepada Allah agar sempurna gitu. Ya. Buktinya perjalanan 2012 misalkan, soal ekonomi berjamaah, patungan usaha, patungan aset, nabung tanah dan lain-lain. Masalah, saya akui masalah memang. Tapi kan masalahnya bukan masalah tipu-tipu, bukan bohong-bohong. Dan terus kan, begitu terus jalan jadi Petren. Petren juga bercabang-cabang. Ada Petren Asset Management. Ya, itu investasi legal loh, bener-bener legal, OJK banget. Yang mana kemudian kita yang malah dihajar tuh, yang bener tuh malah dihajar. Nah, jangan baper, itu biasa. Asli biasa. Bener loh. Berangkat dari kesalahan, berangkat dari kekurangan, berangkat dari kesempurnaan. Asal niat dijaga betul. Memang tidak niat untuk berbuat jahat, berbuat buruk, insyaallah gitu. Pertolongan Allah pasti akan datang. Ya, Petren jadi Pesa Asset Management, jadi Petren Imani, jadi Petren Academy, jadi Petren Trading dan lain sebagainya. Masya Allah. Koperasi juga kan udah sempurna tuh. Ya, sekali lagi dibalik kan, ya kalau sempurna holistic all belum. Kita tetap masih proses gitu. Nah, pertemuan terakhir saya kemudian memotivasi lagi karena saya pengen ngelit gitu kan. Ekonomi ini harus terpimpin gitu loh, supaya kita ini nggak jadi penonton terus, nggak jadi konsumen terus, nggak jadi market terus, ya kan, nggak jadi pasar terus, nggak jadi target terus. Nah, saya kemudian membangkitkan lagi, nih, ayo bismillah. Masa yang udah bener kita malah mundur, masa yang udah sempurna perizinannya malah mundur, jangan dong. Kalau saya nyontohin kan, ada 11 juta rumah subsidi tahun 2020 akan dibangun oleh pemerintah gitu kan. Terus kemana kita? Apakah kita menjadi konsumen yang 11 juta itu? Jangan dong. 11 juta itu kalau berkumpul kan gila itu. Asli gila loh. 11 juta bos, 1000 aja berkumpul udah dahsyat banget. 10.000, 100.000 orang berkumpul, gemuruhnya kayak apa itu? Apalagi menurut 1 juta, 11 juta. Atau saya bilang, ayo bismillah, kita hidupin lagi, tapi lewat cara yang benar, lewat cara-cara yang dibenarkan oleh OJK, BI, dan ya tanggung jawab. Nah, berdasarkan ini saya memotivasi, barangkali di skop yang kecil, misalkan teman-teman atau adik-adik atau anak-anak lah di sekolah masing-masing, terus ada nawaitu baik, terus dicurigai sama teman-teman, terus mundur. Nah, sampai kapan jadi pejuangnya? Pejuang itu maju terus. Yang penting jangan so jago, teliti gitu. Kalau ada kritikan, iya, ini bener nih, oke, kita benerin sini, cek gitu. Kita lempengin ya, gitu. Kalau ada saran terima, tapi mundur jangan. Teman-teman di organisasi kampus, lembaga, kantor. Di kantor kan juga ada orang-orang yang punya inisiatif kan. Nah, ketika ada orang-orang yang punya inisiatif, lalu yang punya inisiatif itu kan banyak kan dihajar gitu. Sampai jatuh tuh kacamata. Saking semangatnya saya kalau ngomong. Yang punya inisiatif ini dihajar. Nah, begitu yang punya inisiatif dihajar, terus yang punya inisiatif ini berhenti, lah ya menang dong. Kalah dong kebaikan. Jangan. Di situ seninya dan di situ ujiannya. Oke ya. Selamat membaca Al-Mulk. Mohon maaf lahir batin, dan kita songsong. Ya, Indonesia berjamaah. Kekuatan ekonomi berjamaah, ekonomi umat. Saya udah selesai secara uang. Saya udah selesai secara ekonomi. Saya udah selesai secara dunia. Insya Allah di usia yang masih muda kita yang ngajar soal tauhid kok. Mangga, ayo semuanya ikut melihat, semuanya ikut mengkritisi, semuanya ikut memberikan saran, semuanya ikut memberi masukan. Tapi saya minta semuanya ikut jalan, semuanya ikut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang ada kecurigaan,
ya ikut aja gitu. Nah, teman-teman yang saya sampaikan ini kepada teman-teman, bila mana ada yang curiga-curiga gitu, jangan nutup diri. Justru tantangan kita adalah bagaimana yang curiga itu ikut sama kita, melihat dari dalam, dan kemudian timbul kepercayaan. Kalau udah cinta, percaya, biasa bos. Tapi kalau ada orang yang gak cinta terus percaya, itu yang the best. Ada orang suka, ada orang senang, ada orang dari awal udah kagum terus percaya, ikut, biasa. Mana ada pemenangnya. Tapi kalau kemudian orang tuh gak suka, benci, curiga terus, mau dijelasin kayak apa kayak, pokoknya wes plus gitu, gak ada trust-trustan sekali, beliefnya gak ada ke kita. Tapi kemudian dia bisa percaya, itu baru pejuang. Selamat berjuang kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah. Semua yang punya ide, semua ini punya inisiatif, pasti ada orang-orang yang tidak sejalan, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan bukan cuma menentang, mungkin akan menjegal, akan menghambat, akan menghalangi, akan kemudian merusak. Ada Allah dan terus maju jalan. Indonesia butuh pejuang-pejuang yang kemudian punya kekuatan hati, mental keteguhan juga. Nawa itu juga kuat. Insyaallah negeri ini akan banyak kemudian kemajuan dan keberhasilan. Sekali lagi saya Yusuf Mansur, selamat membaca Al-Mulk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.